Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Guru Budat? Perkenalkan, saya Erlina Wulan Makfiroh, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati. Saya akan mencoba memaparkan mengenai desain model, pendekatan, dan metode pembelajaran PAI. Biasanya saat kita mengajar, kita bingung mau menerapkan model pembelajaran seperti apa, pendekatan seperti apa, dan metodenya seperti apa. Maka di sini saya mencoba membahas mengenai ketiga hal tersebut. Biasanya saat kita mengajar, kita bingung mau menerapkan model pembelajaran seperti apa, pendekatan seperti apa, dan metodenya seperti apa. Maka di sini saya mencoba membahas mengenai ketiga hal tersebut. Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai desain model pembelajaran. Desain pembelajaran sendiri merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar. Sedangkan model pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain model pembelajaran merupakan suatu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran secara efektif dan efisien. Desain model pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, classroom oriented model atau pembelajaran yang berbasis kelas. Model ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan peserta didik akan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan menarik. Yang kedua adalah product oriented model atau pembelajaran yang berorientasikan produk. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasikan pada produk pada umumnya didasarkan pada asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah system oriented model atau biasa dikatakan dengan pembelajaran yang berorientasikan sistem. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Terdapat beberapa jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Kali ini saya hanya akan membahas 5 jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran kontekstual. Pendekatan ini berfokus pada penghubungan antara materi pembelajaran dengan kejadian atau situasi di dunia nyata. Contoh saat mengajar tentang ekosistem, guru dapat membawa siswa ke taman atau hutan dekat sekolah untuk observasi langsung. Pendekatan yang kedua adalah konstruktivisme. Di sini, siswa diberdayakan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator, mendorong siswa untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan jawaban sendiri. Contoh pendekatan ini misalkan saat mengajar matematika, guru dapat memberikan masalah yang belum mereka pelajari, solusinya, dan meminta mereka untuk mencari solusi dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Jenis pendekatan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis masalah dan mencari solusi. Ini dapat melatih keterampilan berpikir kritis dan logis siswa. Contoh pendekatan ini adalah
dalam pelajaran fisika, guru dapat memberikan simulasi tentang hukum Newton dan meminta siswa untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah tertentu. Jenis pendekatan yang keempat adalah pendekatan induktif. Pendekatan ini memulai proses belajar dari hal-hal khusus untuk kemudian menarik kesimpulan atau prinsip umum. Contoh dari pendekatan ini, misalkan saat mengajar tentang jenis-jenis hewan, guru dapat memulai dengan menunjukkan gambar-gambar hewan tertentu dan kemudian meminta siswa untuk mengategorikannya. Dan jenis pendekatan yang kelima adalah pendekatan deduktif, di mana pendekatan deduktif ini berlawanan dengan pendekatan induktif. Memulai dengan prinsip atau konsep umum dan kemudian menerapkannya pada situasi khusus. Contohnya, setelah mengajarkan konsep gravitasi, guru dapat meminta siswa untuk menjelaskan mengapa apel jatuh dari pohon. Jika tadi kita sudah membahas mengenai desain model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran, maka saat ini kita akan membahas metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya pada strategi discovery learning, kita dapat memakai metode problem solving atau studi kasus. Prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah 3. Yang pertama adalah kondisi kelas, di mana kondisi kelas ideal maka dapat mendukung kesuksesan proses pembelajaran dengan baik. Sebaliknya, jika kondisi kelas yang tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Prinsip yang kedua adalah individualisasi peserta. Metode ini gabungan materi, bacaan, latihan, dan pertanyaan yang dapat dilengkapi peserta. Prinsip yang ketiga adalah dukungan media. Contoh media yang dapat digunakan dalam metode pembelajaran antara lain adalah CD, CD-ROM, audio, video, komputer, dan lain-lain. Dari prinsip penentuan metode pembelajaran, maka kita dapat menggunakan jenis-jenis metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran ini sangat banyak. Di sini saya hanya memberikan 5 metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah atau lecture, metode tanya jawab, metode pembahasan artikel, metode bus group, dan metode diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai desain model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.